Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-371, dengan judul Membuka Medan Perang Berdebu. Langsung ke dalam alurnya. Langit tertutup bintik-bintik cahaya, dan cahaya-cahaya ini tersebar ke bawah seperti kelopak yang cemerlang. Lorong itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan suci, dan Si Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Sosok perwujudan domain menjadi kaku. Baru saja, pantatnya telah diraba-raba, ini tak terbayangkan. Identitas seperti apa yang dimiliki sosok itu? Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Sebuah getaran mengalir di punggungnya. Lorong itu terlalu jauh. Jika dia lebih dekat sekarang, siapa yang tahu hasil tak terpikirkan seperti apa yang bisa terjadi. Perwujudan domain bergetar. Bahkan sekarang, dia merasakan ketakutan yang menahan. Dia adalah kehendak Void God Realm dan sangat kuat, namun ada seseorang yang bisa memanfaatkannya. Dia dengan sungguh-sungguh memikirkan semuanya. Mungkinkah salah satu dewa yang mengambil bagian dalam penciptaan dunia roh ini masih hidup? Tapi itu tetap tidak benar. Jika itu adalah dewa, mengapa ia merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu? Di dekatnya, ada banyak makhluk yang tercengang. Orang ini terlalu konyol. Dia tidak berjalan di jalur normal tetapi tiba-tiba menciptakan lorong semacam ini. Kabut tebal berputar-putar saat Si Hao berjalan keluar dari lorong. Matanya cerah saat dia melihat sekeliling. Dengan cara yang sangat narsis, dia berteriak, ketika langit mengaum, Si Hao yang agung akan membuat pintu masuknya yang mempesona. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara mengaduk-aduk. Ah Pei, kulit kecil ini sangat tebal. Makhluk-makhluk dari danau roh iblis tidak puas. Mereka semua sangat marah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Bagaimana dia bisa membuat lorong di Void God Realm? Tampaknya agak luar biasa. Ada beberapa yang bingung. Tempat ini bergejolak dengan keributan. Pintu masuk Si Hao sangat tidak biasa, membuat orang-orang di sana kaget dan marah. Cahaya warna-warni surut dan lorong menghilang. Wajah perwujudan domain agak tidak menyenangkan untuk dilihat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu dia bertanya, mengapa kamu tidak datang ke sini melalui jalan yang benar? Jalan yang benar. Tubuh saya benar, jalannya benar, jadi saya selalu berjalan di jalan yang benar. Adapun mengapa saya tiba melalui udara, itu karena saya tidak punya pilihan. Tempat ini ditenggelamkan oleh orang-orang, jadi saya tidak bisa masuk dan hanya bisa melakukan ini, jawab Si Hao. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajah perwujudan domain. Apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah siapa yang mengirim pemuda ini, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya di depan semua orang di sini. Di kejauhan, Kaisar Api, Kaisar Batu dan para ahli lainnya gemetar. Mereka menatap lokasi di mana lorong itu menghilang untuk waktu yang lama dan tidak bisa menenangkan diri. Adik laki-laki, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Mengapa kita tidak memulai pertempuran ini sekarang? Si Yi membuka mulutnya. Ujung-ujung pakaiannya berkibar di belakang sosoknya yang berdiri, dan rambutnya beterbangan. Matanya mengungkapkan kilatan jahat. Semua orang tegang. Mereka semua tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya telah tiba. Semua hari penantian itu adalah untuk saat ini, mereka akhirnya akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Iblis kecil, kamu telah memprovokasi danau roh iblisku lagi dan lagi. Hari ini, semuanya akan berakhir. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa memainkan trik kecilmu. Di kejauhan, seekor laba-laba besar berteriak dengan penuh kebencian. Si Hao pertama-tama membunuh laba-laba iblis bermata hitam di ibu kota negara batu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang mereka.
dan beberapa istana di alam dewa kekosongan. Mereka benar-benar marah. Si Hao dengan acuh tak acuh melirik, tampak seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Tatapan ini penuh penghinaan, dan makna yang tersirat adalah bahwa dia tidak menerima pernyataan itu dan menyambut pertempuran. Ini hanyalah penghinaan yang tidak terselubung. Penampilan seperti ini memalukan dan tidak memberikan wajah. Dia benar-benar mengabaikan semua laba-laba iblis, membuat wajah mereka pucat pasi dan menjadi sangat tidak menyenangkan. Pergilah. Perwujudan domain berteriak keras. Dia membawa si Hao dan si Yi ke surga, di mana mereka kemudian melangkah ke lorong emas. Di sisi mereka, bunga teratai berbau harum melayang di sekitar mata air suci. Jalan emas besar ini mengarah langsung ke langit. Itu misterius dan sakral, meninggalkan perasaan rindu di hati semua orang. Jelas bahwa itu terhubung ke medan perang langit. Suara yang menghancurkan langit terdengar. Banyak orang melayang di atas artefak berharga mereka menuju surga, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya dari sekte besar. Lorong emas ini sepertinya bisa membawa mereka ke dunia dewa. Si Hao agak penasaran, melihat ke kiri dan ke kanan dari sisi perwujudan domain. Terkadang, dia bahkan pergi ke tepi jalan untuk memetik beberapa bunga teratai. Ini memenuhi kepala perwujudan domain dengan lipatan. Apakah orang ini benar-benar datang ke sini untuk bertarung dengan semua yang ada di telepon? Kenapa dia tidak terlihat gugup sedikit pun? Bukankah dia terlalu santai? Adik laki-laki, sepertinya kamu belum dewasa. Masih anak-anak, si Yi mengeluarkan tawa lembut. Perwujudan domain tetap diam. Salah satu dari keduanya benar-benar iblis kecil, sementara yang lain dewasa sampai tingkat yang konyol. Mereka berdua sangat tidak normal. Untuk apa kamu sangat khawatir? Lihat, ada burung di sana. Apakah kamu akan mengomelinya juga? Si Hao menunjuk ke kejauhan pada dua pria tua berantakan yang bersembunyi diam-diam di antara kerumunan. Ini tepatnya penatua koin dan kakek burung, dan ada seekor burung kecil di salah satu bahu mereka. Tampaknya agak tidak puas dan berteriak dengan marah, pikirkan urusanmu sendiri. Kerumunan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini adalah burung yang benar-benar tidak sopan. Kakek burung buru-buru membungkamnya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal bodoh. Kelompok si Hao tampaknya telah memasuki 9 surga di jalan emas besar ini. Mereka memasuki wilayah misterius di mana kabut-kabur berkibar dan angin kencang bertiup dengan ganas. Mereka yang mengikuti tidak dapat memasuki lorong emas, karena ini tidak disiapkan untuk mereka. Mereka hanya bisa terbang dengan artefak berharga mereka sendiri. Namun, semakin tinggi mereka pergi, semakin sulit menjadi karena perlawanan yang kuat. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menonton pertempuran. Perwujudan domain hanya mengatakan ini dengan lembut. Segera setelah itu, setidaknya setengah orang menyerah. Mereka tidak bisa terbang lagi. Ada tekanan di sini yang membuat mereka merasa seperti tercekik. Ini adalah tempat yang misterius dan kuno. Lorong emas besar membawa si Hao dan si Yi ke pinggiran surga. Mereka tiba di domain kuno. Selain kabut, sebuah bangunan yang hancur muncul di depan mata mereka. Konstruksi megah dan megah itu melayang di udara, dan meskipun telah runtuh, itu masih memberikan perasaan serius. Kami sudah sampai. Tempat itu adalah salah satu medan perang langit. Kerumunan terkejut. Medan perang yang melayang di langit sangat besar. Sudah cukup bagi keduanya untuk bertarung sampai akhir. Dari apa yang bisa mereka lihat, itu adalah warna emas samar, seolah-olah itu dilemparkan dari emas surgawi. Ada banyak aturan dan perintah yang diukir di tempatnya. Panggung batu emas tampak bermartabat dan megah. Medan perang langit yang tetap berdebu selama bertahun-tahun akhirnya akan dibuka lagi. Ini benar-benar mengasyikkan.
Saya berharap hari ketika talenta surgawi bertabrakan akan datang lebih cepat. Petik 2. Di kejauhan, api surgawi berdenyut dalam kabut. Seorang pemuda yang sangat arogan mengamati panggung tingkat dewa. Matanya terbakar dengan api merah, seolah-olah mereka bisa membakar bintang-bintang di langit. Di belakangnya berdiri sosok mengesankan dari beberapa makhluk berdarah murni yang kuat. Yang ini tidak cukup besar. Itu tidak sebesar yang tercatat dalam catatan. Di tempat lain, penyihir itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah dan menggoda bermekaran dengan cahaya yang menakjubkan. Nes baginya adalah pria paruh baya. Dia tampak seperti keberadaan yang terlepas dari dunia ini, hampir seperti makhluk abadi. Dia berkata, cakupan area panggung terkait dengan alam kultivasi para pembudidaya. Dengan sekejap, Si Yi dan Si Hao tampaknya secara bersamaan melangkah ke medan perang. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh saat mereka saling berhadapan. Medan perang berdebu ini diliputi dengan niat membunuh setelah apa yang tampak seperti hanya sesaat. Medan perang emas yang samar dan batu pusat yang sangat besar sangat luas dan ganas. Mereka berkedip-kedip dengan simbol berat dan kuno untuk mencegah gelombang kejut bocor di luar panggung. Menurutmu siapa yang akan menang? Apa hasil akhirnya? Ini adalah pertanyaan banyak orang bertanya-tanya tentang. Mereka telah mendiskusikan ini terus-menerus selama beberapa hari terakhir, dan mereka akan segera mendapatkan hasilnya. Saya pikir individu dengan murid ganda memiliki 8 kali peluang untuk menang. Bagaimanapun, dia benar-benar kuat dan seimbang dalam semua aspek. Di sisi lain, meskipun Si Hao agak menakjubkan, dia kehilangan tulang tertingginya dan tidak memiliki pengetahuan penting. Petik 2. Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh sebagian besar orang banyak. Mereka semua merasa bahwa Si Hao secara inheren lebih lemah dan dalam posisi yang lebih rendah. Belum tentu. Setelah kehilangan tulang tertingginya saat itu, tubuh Si Hao dalam kondisi sekarat. Dia seharusnya mati, namun dia selamat dan masih menjadi pemuda tertinggi. Karena dia berhasil menciptakan keajaiban, saya percaya dia akan menunjukkan kepada kita pemandangan menakjubkan lainnya. Peluangnya untuk menang tidak kecil. Ada secara alami orang-orang yang berada di sisi lain dan disukai Si Hao. Ada diskusi panas di mana-mana saat mereka menganalisis pertempuran ini. Setelah mengevaluasi semua yang mereka ketahui, mereka merasa bahwa kemungkinannya 7 atau 8 berbanding 1 untuk Si Yi, karena dia terlalu luar biasa. Keadaan alaminya terlalu sempurna. Di atas panggung, kedua sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya. Mereka seperti dua komet saat bertabrakan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan yang dihasilkan sangat menggelegar. Hong, ini tidak seperti konfrontasi biasa, melainkan seperti tabrakan dua pegunungan surgawi kuno. Seluruh dunia bergemuruh dalam resonansi, dan gelombang kejut yang sangat kuat yang membuat semua orang sangat terguncang dilepaskan. Dengan serangan ini, kabut bergolak dan cahaya surgawi melonjak. Kekuatan surgawi yang dihasilkan terlalu menakutkan saat mereka menghantam seperti gelombang laut yang tak terbatas. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan manusia. Setelah beberapa waktu, kedamaian dipulihkan di tempat itu. Berbagai garis cahaya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah dua sosok dalam konfrontasi jauh. Semua orang kewalahan. Kekuatan barusan membuat banyak orang terguncang. Jika mereka sendiri di atas sana, kemungkinan besar mereka akan mati. Satu serangan itu terlalu sulit untuk dipertahankan. Adik laki-laki, baru sebulan berlalu, tetapi kekuatan fisikmu menjadi lebih kuat. Mata Si Yi berkedip dengan cahaya. Jenis kekuatan pemusnah bisa dilihat di dalam diri mereka. Kamu sudah menggunakan cairan tubuh emas lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Setelah itu, keduanya tenggelam dalam keheningan.
Namun, banyak orang memperhatikan bahwa aura mereka naik dan menjadi semakin menakutkan. Pakaian Si Hao mulai berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti dewa yang dihidupkan kembali. Si Yi berada dalam kondisi yang sama. Pori-porinya melebar, dan garis-garis cahaya surgawi menyembur keluar. Seluruh tubuhnya tampak seperti mengambil dan mengirimkan api surgawi saat dia beresonansi dengan dunia dan menerima kekuatan alaminya. Yier, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Cepat dan bunuh dia. Dari kejauhan, laba-laba emas besar berkata pada dirinya sendiri. Selain itu beberapa ahli tertinggi. Jelas bahwa hubungan mereka dengan Danau Roh Iblis sangat baik. Saudara laba-laba emas, kami telah menerima undangan Anda. Setelah pertempuran ini berakhir, kami pasti akan hadir dan merayakannya. Saya percaya ini pasti akan menjadi kesempatan besar. Pemuda bernama Si Yi ini pasti akan menjadi hebat. Dia layak mendapatkan reputasinya yang tiada taraf. Pakar tertinggi lainnya mengangguk dan berbicara. Hong, telapak tangan Si Yi menjadi ungu. Cahaya warna-warni menyembur keluar, seolah-olah energi ungu telah tiba dari timur. Itu memiliki aura yang tak tertandingi saat menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, kekuatan surgawinya mencengangkan dan sulit untuk diblokir. Lupakan medan perang langit, bahkan mereka yang menonton pun gemetar. Mereka bisa merasakan energi yang mengerikan. Teknik berharga macam apa ini? Itu sangat kuat. Dengan suara Weng, pada waktu yang tampaknya bersamaan, lampu warna-warni merah menyala dari lokasi Si Hao. Seolah-olah dia dilahirkan kembali melalui api saat kekuatan surgawi yang sangat kuat tersapu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan keluar. Diciptakan kembali di telapak tangan merahnya adalah simbol kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya api yang menakjubkan. Episode ke-372, dengan judul Burung Vermilion versus Kilin. Langsung ke dalam alurnya. Fluktuasi di medan perang langit sangat intens. Pertarungan antara kedua pemuda itu tampak seperti pertempuran antara elang yang menjulang tinggi dan kera yang menghancurkan gunung. Serangan mereka yang cepat dan ganas membuat semua orang terguncang. Hong, cahaya surgawi meletus, dan seolah-olah langit itu sendiri diledakkan. Kedua individu itu saling bertukar serangan dan menembak ke seluruh medan perang. Mereka berdua memanfaatkan setiap kesempatan dan melepaskan serangan ganas sambil bergerak. Adegan itu sangat mempengaruhi pikiran semua orang. Weng, bagian tengah telapak tangan Si Yi berkedip dengan cahaya ungu. Kabut meringkuk, seolah-olah awan ungu besar sedang terbentuk. Kabut mulai mengaburkan seluruh medan perang langit. Tubuhnya sekuat naga, dan dia bergerak seperti kilat. Kakinya berada satu kaki di atas tanah saat dia dengan cepat menembak ke depan dengan lengan kanannya menyerang keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya multiwarna ungu, dan memancarkan energi yang begitu ganas sehingga agak mengerikan. Si Hao mengeluarkan gerutuan dan menyerang dengan cara yang sama. Cahaya warna-warni merah menenggelamkan tubuhnya, dan lengannya bersinar dengan cahaya berkilau. Simbol kuno di tengah telapak tangannya bersinar untuk menghadapi lawannya secara langsung. Dia tidak mundur sedikit pun. Tepat pada saat itu, semua orang bisa mendengar apa yang tampak seperti auman naga dan tangisan burung phoenix yang bergema di udara. Kedua individu saling menyerang dengan ganas dan terus bertabrakan. Cahaya terus-menerus meletus di antara mereka berdua. Mengambang dalam kehampaan di sekitar mereka adalah simbol kuno yang tercetak di dunia ini. Mereka mewujudkan Tao besar dan beresonansi dengan mereka berdua. Pertarungan dua individu benar-benar mengguncang dunia. Mereka baru saja mulai, namun kemampuan surgawi yang paling menakutkan dan hebat sudah terungkap. Embusan angin menerjang dan lampu warna-warni yang menguntungkan melonjak. Semua orang merasa pusing dari apa yang mereka lihat dan sangat heran.
Mereka semua mulai bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang bisa menerima serangan mereka di alam kultivasi mereka. Tak perlu dikatakan, keduanya benar-benar pemuda tertinggi. Mata Si Yi mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh. Kakinya menginjak tanah dan menyebabkan bumi bergetar. Seluruh medan perang mulai bergetar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya membentang di bawah kakinya. Semua orang menarik napas dingin. Lupakan medan perang normal, bahkan puncak iblis kuno akan hancur. Namun, medan perang langit sama sekali tidak terpengaruh dengan hanya simbol yang berkedip-kedip. Kekuatannya sangat besar. Listrik semacam itu menunjukkan bahwa dia awalnya bisa melangkah ke medan perang ini, tetapi hanya dihentikan oleh simbol. Petik 2. Tepat pada saat itu, Si Hao melayang ke udara. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya dari bawah seperti palu godam yang sangat besar. Rambut hitam Si Yi melayang di belakangnya. Matanya menjadi lebih dingin saat dia langsung bergegas ke udara. Seluruh keberadaannya seperti seberkas kilat saat dia menyerang Si Hao dengan membunuh. Peng! Ketika mereka bertabrakan kali ini, kedua lengan mereka terus bergetar. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari 1000 pertukaran dilakukan. Itu tak tertandingi dan pada kecepatan di mana tidak ada yang bisa mengikuti. Akhirnya, seluruh dunia diledakkan oleh guntur. Cahaya ungu dan cahaya warna-warni merah meletus seolah-olah dua bintang telah dihancurkan bersama. Kedua individu itu terbang mundur. Serangan ini tidak memutuskan pertempuran, melainkan awal. Sekarang, tirai konfrontasi yang sebenarnya telah diangkat. Kaki Si Yi menginjak kehampaan. Dan setiap kali kakinya turun, suara tumpul akan terdengar. Itu tidak terdengar seperti dia sedang menginjak udara, tetapi seolah-olah dia sedang menginjak genderang dewa, membuat jiwa orang-orang gemetar. Sungguh teknik kaki yang menakutkan. Kemampuan surgawi macam apa ini? Seseorang dari kerumunan bertanya. Si Yi menekan ke depan, dan dengan setiap langkah, kekuatannya akan meningkat dalam jumlah besar. Selama langkah keempatnya, seluruh tempat ini bergetar sebagai tanggapan. Bahkan ekspresi Si Hao berubah. Teknik berharga semacam ini sangat menakutkan, karena kekuatannya tampaknya terus meningkat. Sepertinya setiap langkah dapat menyebabkan seluruh dunia bergemuruh dan hampir hancur. Dia tidak tahan lagi dan bergegas maju dengan membunuh. Garis cahaya merah mencolok terbang keluar dari telapak tangannya dan meretas Si Yi. Suara tangisan burung mengikuti serangan itu. Si Yi mengeluarkan gerutuan rendah. Lengan kanannya bersinar dengan cahaya ungu, dan seolah-olah seekor naga barbar telah bangkit kembali saat dia menghadapi serangan dengan jarinya. Dengan suara ledakan besar, itu membuat kontak dengan lampu merah dan menciptakan letusan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah kelima. Dunia seolah meledak dengan suara kematian, seolah-olah 1000 orang mengaum pada saat yang bersamaan. Semua orang mulai menggigil dalam hati. Itu jelas hanya sebuah langkah, namun efek abnormal seperti itu dihasilkan. Itu membuat semua orang tercengang dan ketakutan. Hong! Ketika langkah ke-6 Si Yi diturunkan, ruang di sekitar mereka mengeluarkan suara retak. Kabut ungu memenuhi udara dan menutupi segalanya. Itu adalah langkah kilin. Seseorang berteriak setelah akhirnya mengenali kemampuan surgawi. Si Hao saat ini merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah dia sedang dihancurkan di bawah puluhan ribu gunung. Rasanya seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas saat menghadapi tekanan yang tampaknya tak berujung ini. Membunuh. Setelah teriakan singkat, Si Yi mengambil langkah ke-7. Niat membunuh meluap ke langit, dan raungan yang terdengar seperti 3000 setan berteriak mengguncang dunia. Seolah-olah semua makhluk hidup akan padam dan dunia ini berputar kembali ke masa lalu. Itu terlalu mengerikan.
Semua jenis simbol muncul di medan perang langit dan membentuk tirai cahaya yang sangat besar. Itu mengelilingi area itu, atau sejumlah besar pembudidaya akan segera meledak. Ini adalah teknik langkah kilin. Itu memiliki kekuatan tak terukur yang bisa menghancurkan dunia dan memusnahkan semua musuh. Dada Si Hao sangat kesakitan saat menghadapi tekanan luar biasa ini. Dia terus membuat jejak saat tubuhnya terhuyung mundur. Akhirnya, seutas darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Apa? Bahkan seseorang sekuat Si Hao terluka. Di kejauhan orang-orang terkejut. Semua orang melihat alam kultivasi mereka sendiri, terutama makhluk berdarah murni yang telah bertarung melawan Si Hao sebelumnya. Mereka tahu betapa menakutkannya dia, namun dia sebenarnya terluka. Ini adalah teknik setan kuno, teknik kilin sejati yang tidak diturunkan di antara keturunan. Itu adalah kemampuan suci kilin berdarah murni. Seseorang berteriak keheranan. Mungkin ini benar-benar penjelasan yang benar. Si Yi telah memperoleh teknik kilin, dan pada saat ini, sebagian dari kekuatannya terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia dan membuat semua pembudidaya yang hadir gemetar. Bagaimana surga menentang teknik berharga kilin? Itu benar-benar di tangan manusia. Bukankah selama ini hilang dalam transmisi? Segera setelah itu, semua orang ingat bahwa Si Yi adalah individu dengan 2 murid, dan matanya dapat melihat melalui semua hal yang dibuat-buat dan ke dalam sumbernya. Dia kemungkinan besar menggunakan mata itu untuk mengorek kekuatan besar yang ditinggalkan oleh kilin. Tunggu, sepertinya teknik kilin rusak. Itu tidak lengkap. Di kejauhan, seorang ahli tertinggi membuka mulutnya. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya cemerlang akan menyembur keluar. Darah bocor dari sudut bibir Si Hao, tapi dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meraung dan meludahkan semburan api merah. Itu membentuk burung surgawi dan menabrak ke depan. Dia tidak menjadi sedih dengan cara apapun dan tampak agak tidak terpengaruh saat dia dengan ganas menyerang Si Yi. Tubuhnya sendiri tampaknya telah menjadi api merah besar. Hong Long, burung surgawi yang terbang dari mulut Si Hao menghentikan langkah Si Yi. Itu membawa serta api yang tak ada habisnya dan membuat langkah kilinnya lamban, tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Sementara itu, tubuh Si Hao sangat kuat dan bertenaga. Dia seperti burung vermilion yang tak terkalahkan saat dia melayang ke udara. Itulah teknik berharga vermilion bird. Banyak orang berteriak. Mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka baru saja melihat teknik berharga kilin yang hebat, namun sekarang mereka melihat penggunaan teknik berharga lainnya, teknik berharga vermilion bird. Itu benar-benar mengejutkan. Seluruh tubuh Si Hao berkobar dengan api yang memancarkan energi menakutkan. Tubuhnya seperti batu giok merah karena melepaskan kilau berkilau yang berharga. Dia memiliki kekuatan yang kuat dan menggelegar. Di dalam api yang mengerikan itu ada garis-garis listrik. Hong, gerakannya terlalu cepat. Saat dia menyerang dengan keras, telapak tangannya seperti sayap. Angin mulai bergolak, dan langit sepertinya akan hancur. Kali ini, Si Yi dikirim terbang setelah dipukul oleh sayap berapi lawannya. Dia seperti layang-layang yang talinya putus dan hampir tersambar di luar medan perang langit. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, yang dia usap dengan lengan bajunya. Wajahnya penuh kejutan, tetapi segera. Setelah itu, ketidakpedulian kembali ke matanya. Dia sekali lagi melonjak membunuh di Si Hao. Tembakan 4 kali lipat vermilion bird sebenarnya digunakan pada tingkat yang begitu tinggi. Meski masih muda, kemampuannya patut diacungi jempol. Seberapa kuat fisiknya. Di kejauhan, Kaisar Api duduk di atas kereta di dalam api surgawi yang melompat. Dia sendiri belum pernah mengolah Fourfold Barage, tapi dia tahu keberadaannya dari catatan kuno. Mereka yang tidak memiliki fisik yang setara dengan vermilion bird tidak dapat mengolahnya,
atau tubuh mereka pasti akan hancur. Ini sangat mengejutkan Kaisar Api. Huo Linger duduk dan berkata dengan suara lembut, "Ayah, apakah menurutmu dia bisa menang?" Tidak mudah untuk mengatakannya. Kaisar Api menggelengkan kepalanya. "Aohou." Setelah raungan rendah, kilin ungu muncul di belakang Si. Itu surgawi dan bermartabat, seolah-olah itu adalah dewa surgawi yang dihidupkan kembali yang menghadap musuh-musuhnya. Pada saat ini, tidak ada gunanya menahan diri. Teknik kilin terungkap ke dunia. Sementara itu, Si Hao juga tidak takut. Lengannya bergerak seperti sayap yang berapi-api. Dia melepaskan teriakan, dan Vermilion Bird yang berapi-api muncul di belakangnya. Warnanya merah cerah dan berkilauan. Vermilion Bird yang sangat besar itu hidup, dan tubuhnya menutupi cakrawala. Perwujudan teknik. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Kedua individu ini dibatasi oleh alam kultivasi mereka, namun mereka dapat memanfaatkan kemampuan surgawi yang mengejutkan dunia. Si Yi telah bergabung dengan kilin, menjadi setinggi gunung. Kadang-kadang, dia akan berada dalam bentuk manusia, dan di lain waktu, dia akan menjadi kilin ungu. Sementara itu, Si Hao telah bergabung dengan Vermilion Bird. Kadang-kadang, dia akan menjadi pemuda yang kuat, dan di lain waktu, Vermilion Bird akan terbang di udara. Peng! Kilin ungu pegunungan melonjak dengan energi ungu. Itu megah dan gagah saat menerkam burung surgawi merah. Tubuh Si Hao bergabung dengan Vermilion Bird. Dia menggunakan Archaic Fourfold Barrage untuk membuat tubuhnya merah menyala. Dia tampaknya memiliki jumlah energi yang tak ada habisnya. Tubuhnya dikelilingi oleh simbol saat dia bergegas maju untuk menghadapi lawannya secara langsung. Ini adalah tabrakan yang luar biasa hebat. Kilin meraung dan burung Vermilion menangis. Seluruh langit mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Kerumunan itu ngeri. Medan perang emas muda dibangun dari bahan khusus, dan ditutupi dengan simbol yang lebih misterius yang dapat melindungi dari segalanya. Meskipun demikian, ada retakan kecil yang muncul di batu penjuru, sangat mengejutkan semua orang. Ini, bahkan di medan perang tingkat dewa, pemandangan seperti ini hampir tidak pernah terlihat. Wajah nenek Si Hua berubah. Dia melihat ke arah gadis pendiam di sisinya. Peri Yuechan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Rambutnya yang indah berkibar-kibar, dan pakaian putihnya seperti salju yang melayang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan sangat tenang, dan melihat ini membuat nenek Si Hua menjadi kurang tegang juga. Hong! Tabrakan hebat terdengar di udara. Pagar medan perang langit hancur berkeping-keping. Perwujudan domain terkejut, dan dia secara pribadi bertindak untuk memperbaiki celah. Membunuh. Di langit, kilin ungu dan burung vermilion merah sekali lagi membentuk rekan manusia mereka. Satu memiliki energi ungu yang mengelilinginya, dan yang lainnya dikelilingi kabut merah. Mereka mulai bertukar serangan dengan cara seperti kilat, dengan cepat dan ganas. Begitu intens dan menakutkan. Ini layak menjadi pertempuran yang menentukan antara pemuda tertinggi. Bahkan teknik berharga seperti ini terungkap. Ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. Pertarungan antara keduanya terlalu intens. Pertarungan mereka telah membuat langit menjadi gelap dan matahari dan bulan tidak bercahaya. Hantu menangis dan dewa melolong. Seolah-olah neraka itu sendiri telah turun ke dunia ini. Menurut kalian siapa yang akan menang jika pertempuran ini berlanjut? Kenapa aku merasa si kecil sedikit lebih ganas? Sepertinya peluangnya untuk menang sedikit lebih tinggi. Vermilion Bird itu bisa menembus langit dan menabrak dunia bawah. Pertempuran ini membuat semua orang terpesona dan ketakutan. Hong! Si Hao tetap tenang. Dia menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dengan cara yang ganas dan sombong.
Itu digunakan dengan kemampuan luar biasa dan ditampilkan dengan kekuatan terbesarnya. Dengan suara Pu, Si Yi meludahkan seteguk darah. Di bawah serangan tirani lawannya, ia menderita cedera. Gambar kilin ungunya mulai bergetar tanpa henti. Apakah hasilnya akan diputuskan? Apakah yang lebih kecil akan menang? Seseorang berteriak ketakutan. Mustahil. Apakah Anda tahu siapa Si Yi? Dia adalah pemuda dengan 2 murid, dan saat ini, dia hanya menggunakan teknik. Dia masih belum menggunakan kemampuan surgawi terbesarnya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, jelas bahwa Si Yi memiliki peluang 90% untuk menang. Realitas kejam akan segera terungkap. Episode ke-374, dengan judul Pertempuran Antara Saudara Klan Batu. Langsung ke dalam alurnya. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird versus teknik kilin, kedua individu ini bertarung sampai seluruh langit menjadi kacau dan redup. Semuanya tertutup kabut-kabur, dan semua jenis sosok berkedip-kedip. Dengan pertempuran hebat yang mencapai tahap ini, semua jenis pemandangan aneh muncul. Seolah-olah monster kuno merangkak keluar dari neraka. Sosok muncul di mana-mana, dan suara tangis memenuhi medan perang. Angka-angka itu jelas terlihat di sekitar dua individu itu. Dari waktu ke waktu, mereka akan melemparkan diri mereka keluar dan bahkan mengancam kedua orang itu. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menjadi khawatir. Segera setelah itu, beberapa dari mereka menjadi ngeri. Alis mereka berkerut, seolah memikirkan sesuatu. Dengan suara gemetar, seseorang bertanya, mungkinkah legenda itu benar? Di medan perang tingkat dewa, mereka yang meninggal adalah pahlawan yang paling menonjol dalam sejarah. Jiwa pertempuran mereka hampir abadi, dan meskipun tubuh mereka mati, kebencian dan keengganan mereka akan muncul kembali ketika pertempuran besar seperti ini terjadi. Jiwa-jiwa ini kemudian akan bergabung. Ketika rumor ini diangkat, itu segera menimbulkan kegemparan. Banyak orang mulai bergumam, dan cahaya cemerlang bersinar dari dalam mata mereka saat mereka memperhatikan sosok itu dengan cermat. Mereka merasakan gelombang mati rasa melewati kulit kepala mereka. Di masa lalu yang jauh, di era yang sama sekali berbeda, berapa banyak talenta luar biasa seperti Si Yi dan Si Hao yang mati di sini. Tanpa ragu, jika tidak ada yang tidak biasa terjadi, satu di antara Si Yi dan Si Hao akan bergabung dengan barisan mereka. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, semua orang menghirup udara dingin. Memikirkan roh dengan bakat luar biasa seperti itu saja sudah menakutkan. Mereka benar-benar memiliki bakat untuk mengabaikan dunia. Roh jahat dengan rambut acak-acakan melemparkan dirinya ke arah Si Yi. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan aura tiraninya menembus tulang seseorang. Peng! Si Yi mengeluarkan dengusan dingin. Saat dia bertarung melawan lawannya, dia mengayunkan satu kaki ke cakar sosok ini, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Sosok kosong itu tersebar dan menghilang. Mereka memiliki substansi. Setelah melihat ini, semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Ini, ketika mereka mengkonfirmasi kecurigaan mereka, mereka menyadari bahwa ini benar-benar dapat mengganggu pertempuran besar. Ini adalah roh-roh heroik kuno. Pada saat yang sama, Si Hao juga mengalami serangan, apalagi dua sekaligus. Ada luan hijau dan piton api. Tubuh burung hijau itu seperti emas hijau, berkedip-kedip dengan kilau dingin. Tubuh ular sanca merah itu seperti api saat meletus dengan cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Mereka berdua menyerangnya, satu di depan dan satu di belakang. Ini membuatnya curiga. Mungkinkah karena dia membunuh makhluk seperti ini sebelumnya di dunia nyata, dia menemukan hal-hal aneh di sini. Si Hao tetap tak kenal takut. Ini sebenarnya bukan makhluk hidup pada akhirnya, sebaliknya,
mereka adalah orang-orang yang dikalahkan di era kuno. Mereka sudah lama mati, jadi kekuatan mereka sudah lama padam. Jumlah kekuatan yang bisa mereka tampilkan terbatas. Hong. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya berapi-api vermilion saat dia bergegas maju dengan kekuatan yang. Dengan suara Hong, dua roh kuno dinyalakan seperti obor. Mereka akhirnya berubah menjadi abu. Dang. Detik berikutnya, telapak tangan Si Yi menjadi ungu, di mana simbol kuno muncul. Kekuatan surgawi yang kuat diaduk. Telapak tangan dan jari yang bersinar terbanting, dan lebih dari 10 kilin ungu muncul. Ini adalah pukulan fatal, sihir terlarang dari teknik kilin. Rumor mengatakan bahwa jika itu sempurna dan digunakan oleh leluhur kilin, maka itu akan mampu menghancurkan pasukan iblis dan dewa. Gerakan Si Hao sangat mengesankan. Dia dengan cepat bergegas tanpa tanda-tanda mundur. Simbol merah berkelap-kelip di tubuhnya, membuatnya sekuat bentuk manusia vermilion bird. Setelah raungan panjang, dia melepaskan serangan kekerasannya. Dia tidak memasang pertahanan apapun dan malah menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird hingga batasnya untuk bertarung melawan Si Yi. Suara nyaring bergema di seluruh area ini segera setelah keduanya melakukan kontak. Dang. Dua telapak tangan, satu berkedip dengan cahaya warna-warni ungu, berkilau dan tembus cahaya, dan yang lainnya berkilau dan merah terang seperti darah, bertabrakan dengan ganas. Langit akan meledak dengan ledakan dari waktu ke waktu, seolah-olah tempat ini akan meledak. Sangat kuat, semua orang terkesiap. Konfrontasi semacam ini terlalu menakutkan. Dan, kiang, ketika keduanya bertemu, itu akan terdengar seperti genderang surgawi yang sedang dipukul. Seolah-olah suara senjata yang disempurnakan di surga berdering. Suara bergema semacam itu ditransmisikan melalui tulang setiap orang dan ke dalam jiwa mereka. Semua orang menjadi pusing karena menonton mereka. Saat kedua individu itu terbang, hati mereka naik turun dengan cepat. Itu memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Jika sebuah klan hanya memiliki satu pemuda tertinggi seperti ini, itu sudah cukup. Namun, apa yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang ini adalah bahwa ini adalah saudara laki-laki yang berasal dari klan yang sama, namun mereka akhirnya bertempur sampai mati. Hong. Si Yi menukik turun dari ketinggian di langit. Di sekelilingnya ada 10 kilin. Dia melepaskan serangan menentukan yang paling parah, dan aura di sekitar seluruh tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Sepasang telapak tangan tampaknya mendorong rolet hidup dan mati saat mereka menabrak Si Hao. Ini dikenal sebagai roda kilin selama tahun-tahun kuno, dan setiap individu yang terperangkap di bawahnya bahkan tidak akan ditinggalkan dengan kerangka. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Si Hao berubah. Tubuhnya yang merah menyala dengan cepat bergeser, menghindari serangan lawannya yang paling kuat. Pukulan pembunuhan kilin pemuda yang lebih tua melewati dan mendarat di medan perang emas yang samar. Dengan suara Hong, tempat ini dihancurkan. Hampir seperti kawah besar akan terbentuk. Semua orang diliputi kengerian. Medan perang langit sedang dihancurkan. Individu dengan dua murid itu terlalu kuat. Roda kiling Si Yi menabrak batu penjuru emas, tetapi tidak tenggelam lebih jauh. Tubuhnya fleksibel dan kuat, memungkinkan dia untuk berhenti dengan cepat. Satu tangan menopang tanah, dan tubuhnya stabil. Dia kemudian menyerang ke segala arah. Dengan suara peng, batu-batu beterbangan kemana-mana. Batu penjuru emas hancur, dan tubuh yang tersapu hampir tak terkalahkan. Itu seperti cambuk saat menghantam Si Hao. Ada 10 kilin di sekelilingnya sepanjang waktu. Ini sama dengan memiliki tubuh kilin, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mata Si Hao mengeluarkan kilatan dingin. Energi esensinya melonjak, dan dengan lompatan yang terampil, dia melayang tinggi ke udara.
Dia kemudian dengan ganas menginjak tubuh Xi Yi. Serangan ini sangat efisien dan kejam. Memaksakan dan langsung. Angin kencang muncul, bersiul melalui langit dan bumi. Batu penjuru emas di bawah retak terpisah dan diaduk ke udara. Xi Yi seperti gasing yang berputar saat dia sedikit berputar. Dia kemudian bergegas menuju langit setelah nyaris menghindari kaki Si Hao. Selain itu, dia mengambil kesempatan ini untuk dengan cepat membuat langkahnya sendiri. Langkah kilin muncul, dan dia sekali lagi melangkah maju terus-menerus. Setiap langkah membuat seluruh dunia beresonansi. Kali ini, dia langsung mengambil 8 langkah menuju Si Hao. Itu lebih menakutkan daripada terakhir kali, menyebabkan darahnya melonjak dan mengalir keluar dari mulutnya. Selain itu, roda surgawi muncul di tangan Xi Yi. Ini adalah roda dewa yang bisa menekan dan membunuh dewa dan iblis. Itu telah muncul kembali dan langsung dihancurkan. Si Hao dengan cepat mundur, menghindari pukulan mematikan ini. Namun, kaki Xi Yi sangat cepat. Lengan bajunya yang abadi berkibar-kibar, dan lengannya tampak seperti menopang langit. Roda surgawi dengan cepat hancur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia tiba-tiba melemparkannya keluar. Roda kiling terbang dan hampir menabrak Si Hao. Itu terbang untuk jarak yang sangat jauh. 10 atau lebih pagar hancur, meninggalkan medan perang langit dalam keadaan yang mengerikan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa konfrontasi akhirnya sedikit mereda, konfrontasi intens lainnya meletus. Mata Si Hao menyipit. Dia baru saja menghindari roda kilin dan mendapatkan nafas, namun kedua tangan lawannya terulur, seolah-olah mereka mencoba untuk mengiris lawannya di pinggang. Si Hao tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia juga meretasnya keluar untuk memotong kepala Xi Yi. Namun, Xi Yi tiba-tiba menendang. Itu terlalu cepat. Kaki kanannya ditendang secara terbalik seperti ekor kalajengking, ganas dan akurat. Serangan itu kuat dan parah. Dalam suara wuwu, 10 kilin muncul. Kaki tiba secepat kilat. Peng! Si Hao dengan cepat bergerak mundur, dan 10 kilin hampir melewati tubuhnya. Mereka tidak melakukan kontak dengan tubuhnya, tetapi tendangan terbalik seperti ekor kalajengking menghantam bahunya. Tendangan ini berisi semua esensi spiritual Xi Yi dan jumlah kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Serangan ini sangat ganas dan akurat, seperti karakter alaminya. Bahkan sepotong emas surgawi akan berubah bentuk dari tendangan ini atau bahkan patah tulang, karena serangan ini terlalu kuat. Si Hao terlempar ke belakang, dan seutas darah keluar dari mulutnya. Dia menghela nafas dalam. Kali ini, dia agak ceroboh. Lawannya benar-benar yang terkuat yang pernah dia hadapi. Serangannya terlalu kuat, dan metodenya terlalu ganas. Dia sangat berpengalaman dan jauh lebih disiplin daripada yang lain. Bahunya terasa sangat sakit. Tempat yang terkena menjadi merah dan bengkak, dan tulangnya mengeluarkan suara keras. Simbol berkedip-kedip dengan keras. Tidak bagus. Bahu yang lebih muda patah karena tendangan itu. Semua orang berteriak ketakutan dan melebarkan mata mereka. Apakah pertempuran ini selesai? Bahkan para ahli tertinggi yang duduk di dalam kereta perang mereka berdiri. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka menatap ke Sky Battlefield. Mereka semua terguncang. Bagaimanapun, Xi Yi tangguh. Nenek Xihua tersenyum saat dia berdiri di samping peri Yue Chan. Dia penuh dengan pujian. Layak menjadi tuan yang tiada taranya, nomor 1 di bawah langit. Di sebelah laba-laba besar, ada beberapa individu yang mendesah memuji. Mereka semua mengangguk setuju. Ayah, dia akan kalah. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Di dalam api yang mengamuk, Huo Linger mengungkapkan ekspresi khawatir saat dia memohon kepada Kaisar Api. Pada saat ini, semua makhluk ini memperhatikan medan perang.
Banyak dari mereka merasa bahwa pertempuran ini kemungkinan besar sudah berakhir. Suara tulang retak terlalu keras. Dengan lengan yang patah, pertempuran apa yang tersisa? Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Si berbicara dengan jenis ejekan yang tidak berperasaan. Saat dia berbicara, seberkas petir ungu terbang keluar. Dia sudah memiliki keuntungan, jadi selama dia melakukan langkah pertama dan meraih semua peluang, maka pihak lain pasti akan terbunuh. Suara Hong terdengar. Kekuatan Si berkembang lebih besar saat dia melonjak dengan kekuatan surgawi. Telapak tangan dan jari-jarinya membentuk cakram saat mereka menabrak lawannya. Mata Si Hao berkobar dengan garis-garis cahaya. Dia tidak mundur, dan malah mendorong ke depan. Seluruh tubuhnya berkobar dengan api vermilion seolah-olah mereka bisa menghancurkan 9 langit. Apakah dia marah? Apakah dia akan melepaskan lengan itu dan mencoba mengakhirinya dengan luka berat di kedua sisinya? Banyak orang menjadi tercengang. Lengan yang terluka diangkat untuk menghadapi serangan ini. Tangannya yang lain diarahkan ke kepala Si Yi. Ada yang tidak beres. Pada saat berikutnya, semua orang melebarkan mata mereka. Si Yi juga ngeri. Dia merasakan bahaya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Suara retak yang memekakkan telinga terdengar. Lengan Si Hao yang tampaknya lembek tiba-tiba tersentak lurus, langsung kembali ke bentuk kuatnya saat menghantam leher musuh. Baru saja, bukan karena lengannya patah, melainkan karena sendinya terkilir. Sungguh tubuh yang kuat, untuk benar-benar tidak terluka. Kaisar api yang duduk di kereta mendesah kagum. Hanya ketika dia menunjukkan ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka kemudian semua menjadi sangat terkejut. Seberapa menakutkan tubuhnya. Dia tidak terpengaruh bahkan setelah terkena pukulan mematikan yang begitu hebat. Hong. Pada saat berikutnya, Si Hao meledak menjadi bentuk burung vermilion. Dia menyerang dengan keras dan menduduki tangan atas. Dia melepaskan amarahnya yang menggelegar. Peng! Tinju Si Yi menghantam dahi Si Hao, tetapi pada akhirnya, itu diblokir oleh lengan berpotongan lawannya. Mengikuti putaran tubuh Si Hao, kakinya terus-menerus diinjak-injak keluar. Serangan itu seperti rentetan gambar. Telapak kakinya merah seperti darah dan tajam seperti ujung pisau. Gerakan Si Hao secepat kilat. Dia bergeser di atas Si Yi dan terus-menerus menginjak-injak ke bawah. Peng! Pada akhirnya, Si Yi terbang keluar. Dadanya diinjak-injak, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Dadanya ambruk, dan jelas ada tulang yang patah. Lagi, tubuh Si Hao direbus dengan energi esensi. Lampu warna-warni merah melonjak seperti api saat dia menukik lagi. Surga, yang lebih muda terlalu kuat. Baru saja, dia dengan lalai menerima pukulan, tetapi sekarang, dia bertindak kejam, menyebabkan Si Yi menderita cedera. Sisi-sisinya telah sepenuhnya berbalik. Kakak laki-laki dalam bahaya. Petik 2. Sama seperti semua orang berteriak, pertempuran berubah lagi. Si Hao menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird hingga batasnya. Bahkan jika Vermilion Bird asli muncul, itu tidak akan terlihat sekejam ini. Dia terus-menerus melepaskan serangan, menyebabkan api meluap ke langit. Telapak tangannya seperti batu giok merah karena mereka tanpa henti memukuli Si Yi. Dengan suara peng, dia sekali lagi bergegas menuju Si Yi, membuat kepalanya mengeluarkan suara yang tajam. Bahu Si Yi terluka, dan dia dikirim terbang sekali lagi. Darah terbatuk keluar dari mulutnya. Wajah laba-laba emas besar menjadi kaku, dan ekspresi makhluk danau roh iblis semuanya menjadi suram. Semua orang menggelapkan wajah mereka. Mereka berdebat dengan penuh semangat barusan, berpikir bahwa nasib pertempuran telah diputuskan, namun hasilnya sekarang berubah 180 derajat. Keturunan batu yang lebih muda ini sangat kuat. Ekspresi nenek Sihua berubah saat dia bergumam.
Si Hao bergerak di udara dengan cepat, seolah-olah dia adalah Vermilion Bird yang menghancurkan bintang-bintang di alam semesta. Istirahat. Si Yi mengeluarkan erangan rendah. Mata kanannya memancarkan seberkas cahaya gelap, membuat seluruh Sky Battlefield bergetar. Seluruh dunia meledak, dan surga itu sendiri sepertinya akan runtuh. Sangat menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Mata mereka melebar saat mereka menyaksikan dengan tidak percaya. Pertempuran besar telah mencapainya. Individu dengan dua murid itu akhirnya menggunakan kemampuan suci terlarangnya. Ini adalah kemampuan alami yang diberikan kepadanya oleh surga, yang dikenal tak terkalahkan selama tahun-tahun kuno. Bisakah si Hao menanggung ini? Semua orang menahan napas. Episode ke-374, dengan judul Might Murid, langsung ke dalam alurnya. Cahaya gelap menyala dengan ganas. Cahaya hitam itu tampak seperti api neraka dari dunia bawah karena terbakar habis-habisan dengan kekuatan yang memusnahkan. Ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi, seolah-olah mengalah. Ini membuat semua orang ngeri. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Api keluar dari matanya. Pemandangan mengerikan macam apa ini? Ketika para penonton melihat ini, mereka semua mulai merasa cemas. Tubuh mereka semua menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya individu dengan dua murid mengungkapkan kekuatan surgawi alaminya. Itu benar-benar menakutkan. Si Hao menggeser tubuhnya. Awalnya, dia akan mengejar dan melanjutkan serangannya untuk sangat melukai adik laki-lakinya ini. Namun, kejadian tak terduga ini memaksanya untuk menghindar. Cahaya gelap benar-benar agak menakutkan. Setelah terbang keluar, itu seperti aliran cahaya yang mengalir. Ketika itu menabrak pagar emas samar di kejauhan dan batu penjuru yang bahkan lebih keras dari artefak berharga, mereka semua hancur menjadi abu. Mengerikan. Ini adalah pendapat bulat dari semua orang di sini. Cahaya gelap ini bisa melenyapkan apa saja, bahkan membuat Sky Battlefield tidak stabil. Sebagian besar pagar yang mengelilingi batu penjuru bahkan hancur. Kali ini, dua individu dipisahkan ke dua sisi. Setelah ledakan hebat, panggung akhirnya menjadi tenang, menjadi damai untuk sesaat. Namun, suasana menjadi lebih tegang. Kedua individu itu sangat menakjubkan. Mereka adalah talenta yang jarang terlihat sejak zaman kuno, dan sebagai jenius di wilayah gurun, siapa yang bisa mengklaim setara dengan mereka? Medan perang dalam keadaan hening. Orang-orang yang sebelumnya berdiskusi dengan penuh semangat sekarang menjadi tenang, dan mereka semua diam-diam menonton. Mereka semua tahu bahwa badai sedang terjadi, dan sekali perkelahian lain pecah, itu akan menjadi lebih intens. Cahaya gelap dari mata kanan si Yi surut. Matanya menjadi kabur, seolah-olah kabut kekacauan utama memenuhi mereka, membuat mereka sulit untuk melihat dengan jelas. Sementara itu, mata kirinya menyala, menjadi jelas berbeda. Itu segera menyebabkan pikiran semua orang melompat. Pupilnya berubah menjadi perak, dan cahaya putih bersih mulai mengalir keluar seperti air. Itu mengelilinginya, membuat tubuhnya memancarkan kemegahan. Pada saat yang sama, gelombang vitalitas yang kuat berkembang. Seolah-olah mereka telah kembali ke awal dunia. Semuanya tumbuh subur, dan kekuatan alam dunia melonjak. Pada saat ini, semua orang menyadari kebenaran yang mengejutkan. Bahu si Yi yang terluka mulai memancarkan cahaya yang berkembang. Simbol menutupinya dengan rapat, dan itu menyerap esensi spiritual yang berkembang. Pada saat yang sama, dadanya mulai berdering dengan suara gabeng-gabeng. Tulangnya mulai mengalami kelahiran kembali. Apa? Itu terlalu menantang surga. Tubuhnya yang terluka segera dipulihkan. Mata macam apa itu? Itu benar-benar memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Itu benar-benar konyol. Tangisan segera terdengar di adegan yang luar biasa ini. Kekuatan murid ganda itu terlalu kuat.
Mereka benar-benar dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan luka mereka secara instan. Setelah memikirkannya, semua orang mulai menggigil dalam hati. Bukankah ini berarti Si Yi memiliki tubuh yang abadi? Jika mereka bertarung seperti ini, bukankah itu berarti dia tidak akan pernah kalah? Si Hao tidak bergerak dan tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang lebih dulu. Sebagai gantinya, dia melihat Si Yi dengan tenang untuk merasakan kekuatan murid ganda. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa berdasarkan sifat Si Yi, dia kemungkinan besar menunggunya untuk melawan. Sama seperti itu, panggung menjadi tenang. Cahaya putih, bersih yang kabur mengalir di sekitar area itu. Tulang Si Yi mengeluarkan suara keras, menandakan bahwa mereka telah sembuh total. Hasil semacam ini membuat semua orang, termasuk para ahli tertinggi, terkejut. Mereka semua sangat tersentuh. Bagus, bagus, bagus. Yer tidak akan kalah dari siapapun di dunia ini. Lanjutkan pertempuran. Bunuh iblis kecil itu, kata laba-laba emas pada dirinya sendiri. Orang-orang danau roh iblis benar-benar santai. Di sisi lain, Nenek Sihua juga menghela nafas kagum. Dia kemudian menjadi sangat khawatir. Kekuatan dua murid itu terlalu misterius dan tak terbayangkan. Bisakah orang seperti itu benar-benar ditekan? Dia tidak bisa membantu tetapi melirik wanita muda tanpa cacat di sisinya. Ekspresi Ferry Yue-chan tenang. Wajahnya yang putih berkilau seperti batu giok memiliki sedikit kejutan, tetapi juga jenis perasaan yang tak terlukiskan. Namun, dia tetap tenang tanpa perubahan signifikan pada penampilannya yang luar biasa. Baiklah, adik kecil, apa yang kamu tunggu? Tidakkah Anda tahu bahwa peluang harus diambil? Datang ke sini dan bertarung. Si Yi tampak sangat tenang dan tenang. Meskipun dia baru saja mengalami cedera, dia tampaknya masih memiliki sikap elegannya. Dia tampak cukup percaya diri, membuat orang lain merasa seolah-olah dia tidak pernah takut dan bahwa semuanya ada dalam rencananya. Mengikuti kata-kata itu, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Simbol kuno bergema dengan dunia, seolah-olah mereka diberikan ke dunia ini oleh dewa. Lapisan cahaya mengelilingi area ini. Pada saat ini, auranya menjadi sangat menakutkan dan semakin kuat. Semua orang tidak bisa membantu tetapi gemetar. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku? Si Hao tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Sebaliknya, cara bicaranya sangat pantang menyerah. Selain itu, dia langsung membubarkan keagungan lawannya dan berkata, "Kamu yang terluka olehku." Kata-katanya singkat, namun sangat kuat. Suaranya sangat sombong, bahkan menyebarkan debaran aneh di dunia. "Adikku yang baik, kamu terlalu sombong. Jika aku memberitahumu bahwa bertarung tanpa menggunakan murid gandaku sama dengan bertarung dengan mata tertutup, apakah kamu percaya padaku?" Si Yi dengan tenang berkata. Dengan kalimat ini diucapkan, keempat sisi sangat terguncang. Semua orang menjadi sangat terkejut sehingga mulut mereka melebar. Dia bertarung dengan mata tertutup. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu pembudidaya normal atau tokoh seperti Master Sekte, mereka semua mengalami banyak perasaan. Mereka semua sangat terguncang. Apakah ini lelucon? Si Hao mencibir dan berkata, "Kalau begitu buka matamu sehingga kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana kamu akan kalah." Meskipun dia berbicara seperti ini, dia masih tahu apa yang diisyaratkan lawannya. Itu karena dia telah mendapatkan bola mata makhluk suci juga dan mengetahui beberapa kemampuannya. "Adik laki-laki, lepaskan semua trikmu. Mengapa Anda tidak memukul saya dengan semua yang Anda miliki? Ini satu-satunya kesempatanmu." Berbicara sampai saat ini, cahaya di mata Si Yi mulai bergeser. Mereka meledak menjadi dua api besar. Pada saat berikutnya, matanya menjadi seperti matahari kecil. Mereka mempesona sampai mengintimidasi jiwa seseorang.
seolah-olah mereka terbakar. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat bahwa itu adalah berkas cahaya yang terbuat dari simbol pertarungan. Si Hao hanya memiliki satu kata ini. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi dan melesat ke langit. Pertempuran ini pasti akan tercatat dalam catatan sejarah. Kedua individu itu saling menyerang dengan aura yang menjadi lebih megah. Seolah-olah mereka adalah dua naga berbentuk manusia saat mereka bertabrakan di udara. Hong, kali ini, mereka baru saja melakukan kontak ketika mereka mundur. Itu karena mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci sekaligus, jadi mereka berdua terguncang sampai darah mengalir dari mulut mereka. Mereka terus-menerus mengambil langkah mundur. Kiang, mata Si Yi bersinar. Suara metalik terdengar mengejutkan. Matanya seperti matahari, bersinar dengan cahaya keemasan. Itu sangat menyilaukan sehingga mereka yang menonton mulai meneteskan air mata, sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Biarkan perburuan dimulai, Si Yi berkata dengan lembut. Bibirnya membawa seringai yang membuat orang lain menggigil. Ekspresi dan cara berbicara seperti itu penuh dengan bahaya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Hati semua orang melompat, karena mereka tahu bahwa murid ganda akan mengungkapkan kekuatan mereka. Si Hao sedikit bergidik, tapi dia tidak takut membunuh. Dalam apa yang tampak seperti hanya sesaat, kedua individu itu bertarung dengan intens sekali lagi. Tanpa diduga, murid Si Yi tidak mengungkapkan kekuatan yang menentang surga, dan hanya terpesona. Mereka bersinar seperti dua matahari kecil. Hanya Si Hao, yang berada di dalam medan perang, yang bisa merasakan bahwa semuanya berbeda. Sebuah energi aneh mengelilingi tubuhnya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata itu. Hong, tubuh Si Hao bergerak. Semua persendiannya bergerak bersama, terdengar seperti naga menangis dan harimau mengaum. Jejak ungu muncul di lengannya. Semua 5 jari melengkung dengan listrik, dan kemudian 10 bintang mulai beredar, adegan aneh sedang diproduksi. Apa itu? Semua orang menjadi heran, tetapi mereka hanya bisa menanyakan pertanyaan ini. Itu karena kecepatan Si Hao terlalu cepat dan dia sudah mengambil tindakan. Telapak tangan itu dengan cepat membesar, dan 10 bintang beredar di dalamnya. Suara gemuruh terdengar saat kilat terjalin. Seolah-olah dunia baru sedang diciptakan. Hong, Si Hao membalik tangannya dan menamparkan ke arah Si Yi. Ini adalah perwujudan dari teknik berharga Xuan Ni. Petir bulat berubah menjadi bintang dan kilat ungu. Kekuatan di telapak tangannya adalah perwujudan dari misteri yang mendalam. Meskipun teknik berharga Xuan Ni adalah keturunan kuno, setelah mengalami transformasi semacam ini, ia mengandung puluhan ribu energi berbeda yang terkonsentrasi bersama. Akibatnya, itu menjadi sangat menakjubkan. Sua. Garis cahaya keemasan memenuhi langit saat Si Yi menggeser tubuhnya. Tidak ada setitik debu di pakaiannya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang diasingkan. Dia terlalu cepat. Suara Hong terdengar. Batu-batu besar runtuh, dan pagar-pagarnya patah. Sebagian besar medan perang langit hancur berantakan, dan medan perang langit hampir dihancurkan oleh Si Hao. 10 bintang di tangannya semuanya hancur, berubah menjadi lautan petir. Batu-batu emas besar dihancurkan. Wajah perwujudan domain memucat. Situasi seperti ini terlalu langka. Kedua pemuda ini sangat menakutkan. Mereka terus-menerus menghancurkan medan perang, membuat wajahnya secara bertahap lebih tidak menyenangkan. Adik laki-laki, kamu masih belum cukup baik. Kecepatanmu terlalu lambat. Suara Si Yi seringan bulu. Semua orang telah lama menjadi tercengang. Serangan Si Hao terlalu kuat, tapi sepertinya Si Yi bahkan lebih cepat. Bahkan telapak petir yang sepertinya menutupi seluruh dunia itu dihindari begitu saja. Si Hao tahu bahwa itu bukan karena dia lambat,
tetapi karena Si Yi menggunakan kekuatan murid gandanya. Itu bisa menghancurkan setiap gerakan, bahkan membuat kecepatan seperti kilat menjadi lambat seperti siput. Si Hao tertawa dingin dan berkata, hentikan pembicaraan sinis ini. Bukankah hanya karena mata itulah Anda bisa memperlambat apa yang Anda lihat? Menurut pendapat saya, itu penyakit, jadi biarkan saya menyembuhkannya untuk Anda. Dengan kalimat ini diucapkan, kerumunan menjadi benar-benar ketakutan. Dia benar-benar berani mengatakan apapun. Adik laki-laki itu benar-benar berani, dan kata-katanya sangat berbeda. Kiki, penyihir itu tertawa. Dia telah berpikir selama ini. Senyumnya begitu indah hingga bisa meruntuhkan tembok, dan matanya seperti bulan sabit penuh. Kulitnya yang seputih salju berkelap-kelip dengan kilau berkilau, dan bibir merahnya sangat memikat. Wajah Si Yi tetap tidak berubah. Sambil menghadap ke depan, dia berkata, sepertinya kamu masih memiliki temperamen anak kecil dengan mulut yang buruk. Sebagai seniormu, aku harus memberimu pelajaran. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Dia berubah menjadi Bian yang sangat ganas yang benar-benar kejam. Sepasang murid emas khususnya tampaknya memahami hukum alam kehidupan itu sendiri. Si Hao dengan acuh tak acuh menyambut serangannya. Hong. Kali ini, kedua individu bertukar beberapa gerakan dengan cepat dengan cara yang sangat sengit. Seluruh Sky Battlefield mulai bergemuruh dan bergetar karena kekacauan. Simbol menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Si Hao menghadapi ketidaknyamanan yang luar biasa, karena dengan mengaktifkan pupil ganda Si Yi, dia bisa melihat perubahannya. Gerakannya melambat dan mudah dihentikan. Tanpa menyebutkan kemampuan murid ganda lainnya, hanya kekuatan aneh ini saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat orang lain tak berdaya. Selama pertempuran ini, di setiap titik penting, Si Yi akan selalu bisa menetralisir pukulan mematikan Si Hao. Selain itu, dia bisa memberikan pukulan berat pada dirinya sendiri pada saat yang sama, meninggalkan Si Hao dalam situasi yang mengerikan. Bang! Pada akhirnya, Si Hao menderita telapak tangan di dadanya. Dia terlempar ke belakang, dan tubuhnya menabrak pagar emas ringan. Baru kemudian penerbangannya berhenti. Dia batuk seteguk darah. Si Yi memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Dengan setiap langkah, cahaya di matanya bersinar lebih terang. Segala sesuatu di dunia ini, dari rumput hingga pepohonan, kecepatannya sangat melambat di matanya. Adikku yang baik, coba lagi. Kali ini, tubuhnya menjadi emas, melepaskan kemegahan yang berharga. Penampilannya suci dan bermartabat, seolah-olah dia adalah penguasa Peng surgawi ketika dia menukik. Si Yi menggunakan teknik berharga Great Golden Peng, membuat dirinya semakin menakutkan. Kecepatannya meningkat hingga batasnya. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas, dan mereka turun dengan ganas. Ini jelas merupakan serangan untuk memenggal kepala Si Hao. Cahaya di mata Si Hao berkedip. Dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi cara murid ganda untuk mengurangi kecepatannya menjadi seperti siput, dan itu bahkan memungkinkan kecepatannya meningkat lebih jauh. Ketika dia melihat bahwa lawan menggunakan teknik Peng yang hebat, tubuh Si Hao menyala, menampilkan kecepatan Kun Peng. Dia berubah menjadi pelangi surgawi dan melepaskan pukulan pamungkasnya. Episode ke-375, dengan judul Kecepatan Ekstrim. Langsung ke dalam alurnya. Kedua individu sama-sama meningkatkan kecepatan mereka. Seluruh tubuh Si Yi berwarna emas seperti peng emas besar saat dia menyerang dengan membunuh. Angin kencang yang tercipta membuat retakan muncul di mana-mana di medan perang langit. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, tetapi sesuatu tampak berbeda. Ada garis-garis hitam di dalam pola emas, dan dalam sekejap, kecepatannya meningkat hingga batasnya. Kerumunan tidak percaya apa yang mereka lihat. Kemanapun dia lewat,
batu penjuru dan pagar emas samar akan segera meledak. Perwujudan domain mengungkapkan ekspresi tidak menyenangkan saat dia mengerutkan alisnya. Terus-menerus memperbaikinya seperti ini akan menjadi masalah. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan beralih ke medan perang lain atau tidak. Kedua individu itu bergerak berhadap-hadapan, keduanya meningkatkan kecepatan mereka hampir ke tingkat yang lain. Mereka seperti dua komet saat mereka terbang melintasi langit dengan tubuh yang meletus dengan cahaya yang menakutkan. Fluktuasi yang mereka hasilkan membuat kepala semua orang merasakan tekanan besar. Xi Yi merasa ada yang tidak beres. Matanya tampak seperti terbakar, dan simbol emas mulai berkembang di dalamnya. Semua jenis simbol muncul saat mereka fokus pada sosok Xi Hao. Kecepatan semacam itu sangat cepat sehingga pikirannya sangat terguncang. Itu tidak lagi selambat siput, melainkan seperti burung surgawi yang telah melebarkan sayapnya. Itu kuat dan kuat, dengan kecepatan yang ekstrim saat dia terbang. Dia awalnya ingin menghancurkan gerakan lawannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menyerang dengan serangan fatal untuk menghilangkan kepala saudara laki-laki klannya, hal tak terduga semacam ini akan terjadi. Xi Yi bergerak, lengannya seperti sayap peng saat menyapu, mendistorsi ruang di sekitarnya. Itu sangat menyilaukan, dan gelombang energi yang menakutkan berkembang biak saat cahaya keemasan menenggelamkan dunia ini. Xi Hao menggeser tubuhnya untuk menghindari pukulan pemenggalan ini. Lengannya bersinar. Dengan suara peng, genggaman dilakukan ke arah lengan Xi Hao, mereka akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Bo! Suara pakaian robek terdengar. Potongan pakaian berharga Xi Yi terbang kemana-mana, memperlihatkan lengannya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Kecepatan seperti siput tiba-tiba berubah, dan lawannya bahkan melakukan kontak dengan tubuhnya. Darah telah diambil. Seseorang berteriak. Kedua individu melakukan kontak, dan kedua gerakan mereka secepat kilat. Kali ini, semuanya berbeda, karena mata Xi Yi tidak seefektif itu. Dalam sepersekian detik ketika tangan kanan Xi Hao merobek pakaian berharga lawannya, lengannya bergerak dan dia menyerang lagi. Dengan suara pu, itu menghantam lengan Xi Yi, menyebabkan darah menyembur tinggi ke udara. Xi Yi telah sangat terluka. Meskipun dia baru saja dipotong, sekarang ada luka mengerikan di lengannya. Itu sampai ke tulangnya, dan darah mengalir keluar. Semua orang tercengang. Individu dengan murid ganda telah mengalami masalah. Apakah mata itu kehilangan kekuatannya? Xi Hao tidak menggunakan semua teknik berharga Kun Peng, dan hanya menggunakannya untuk meningkatkan kecepatannya. Dia segera melepaskan serangan lain. Simbol muncul di telapak tangannya, memancar dengan cahaya yang berharga. Hong! Kali ini, Xi Yi mengacungkan tinjunya untuk menghadapi serangan ini. Keduanya dilempar ke arah yang berlawanan. Xi Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama dan hanya menatap Xi Hao. Baru saja, kecepatannya telah melampaui akal sehat, membuatnya menggigil dalam hati untuk pertama kalinya. Ekspresinya tidak pernah berubah sebanyak ini bahkan ketika dua tulang di dadanya patah. Sebelumnya, sebuah cahaya putih murni mengalir keluar dari mata kirinya menuju lengannya. Lukanya dirawat dan darahnya berhenti. Segera setelah itu, lukanya tertutup, dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Apakah ini gerakan penarikan atau teknik peng bersayap emas yang sempurna? Tunggu, Anda pernah ke Laut Utara. Ini seharusnya teknik Kun Peng. Harus disebutkan bahwa Xi Yi sangat pintar, jadi dia bisa langsung menebak teknik apa itu. Kali ini, suaranya sangat lembut, jadi semua orang tidak mendengarnya. Matanya mengungkapkan cahaya yang menyala-nyala saat dia menatap saudara klan ini, seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Dia tidak ingin orang lain tahu, karena dia ingin membunuh lawannya dan kemudian mencuri keberuntungan alaminya.
Bibirnya menunjukkan seringai ketika dia berkata, peluangmu tidak dangkal sama sekali. Mata si Hao menyipit. Orang ini terlalu tajam. Jelas bahwa dia telah bertarung dengan beberapa tokoh hebat. Dia bisa membuat prediksi segera setelah melihat gerakannya. Segera setelah itu, dia menjadi tenang kembali, karena dia tahu bahwa dia akan dapat melakukan hal yang sama jika dia memiliki dua murid. Di dunia ini, adalah mungkin untuk menghitung berapa kali murid ganda akan kehilangan keampuhannya. Sangat mudah untuk mempersempit kemungkinan melalui proses eliminasi. Gerakan penarikan adalah kemampuan surgawi tertinggi dari umat manusia. Ketika digunakan hingga batasnya, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melengkung dan menenun dengan bebas melalui langit dan bumi. Adapun teknik gerakan lainnya, mereka semua digenggam oleh burung surgawi. Namun, mereka telah hilang dalam transmisi melalui perjalanan waktu, membuat mereka sulit untuk dicari dan dipulihkan. Adik laki-laki, apakah teknikmu rusak atau teknik berharga yang sempurna? Si Yi bertanya dengan serius. Apakah kamu tertarik? Apa yang ingin Anda gunakan sebagai gantinya? Si Hao mengejek. Bertukar. Anda adalah saudara laki-laki saya, jadi kita bisa mempelajarinya bersama ketika kita kembali. Si Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Ada implikasi yang jelas di balik kata-kata ini. Dia ingin menangkap si Hao dan membawanya kembali. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Si Hao dengan dingin menjawab. Sua. Segera setelah itu, keduanya bergerak lagi. Kecepatan mereka dinaikkan hingga batasnya, terjalin seolah-olah mereka adalah dua garis kilat. Mereka bertabrakan ratusan hingga ribuan kali, kecepatan mereka terlalu cepat. Di tempat mereka bertabrakan, sejumlah besar simbol muncul. Simbol-simbol emas tercetak ke dalam kehampaan dan bergemuruh dengan suara bising, seolah-olah sebuah kitab suci besar telah diukir di sana. Peng bersayap emas yang hebat samar-samar bisa terlihat. Itu bergabung dengan Si Yi, menghasilkan aura yang sangat menakutkan dari Raja Dewa kuno. Sangat kuat, bagaimanapun, Si Yi ini tangguh. Dia bisa menganalisis teknik berharga ke tingkat seperti itu. Ini benar-benar menakjubkan. Pikiran semua orang bergetar. Teknik berharga yang dimiliki kakak laki-laki ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan memperkirakan bahwa dia pasti menggunakan murid gandanya untuk menganalisis teknik berharga untuk mencapai keadaan mereka saat ini. Ini bukan hanya kemampuan surgawi. Penggunaannya juga sangat praktis. Di sisi lain, si Hao telah kembali ke bentuk manusia. Hanya jari-jari dan telapak tangannya yang masih mengalir dengan cahaya warna-warni keemasan dan pola hitam. Dia tidak mengungkapkan asal-usul teknik yang berharga itu. Namun, semua orang terkejut menemukan bahwa tidak hanya kecepatannya yang sangat hebat, kekuatan serangannya juga menakutkan. Individu dengan dua murid sekarang dalam masalah besar. Tidak buruk, adik kecil, kecepatanmu benar-benar luar biasa. Anda telah melampaui kategori siput di mata saya, kata Si Yi. Kurang sampah. Apapun yang Anda miliki, bawa saja, kata si Hao. Dia sepenuhnya menyadari bahwa ada rahasia tak berujung untuk murid ganda. Ada terlalu banyak kegunaan. Memperlambat kecepatan orang lain hanyalah salah satu kemampuannya. Jangan terburu-buru, kata Si Yi dengan tenang. Detik berikutnya, kedua individu itu berlari ke arah satu sama lain lagi. Pertempuran mereka sangat intens, membuat pikiran orang banyak menjadi kacau. Mata mereka menjadi pusing karena menonton langit dan bumi dalam kekacauan. Si Yi berbicara dengan suara lembut. Matanya mengalir dengan kabut-kabur, dan seluruh sky battlefield menjadi berbeda. Itu dipenuhi dengan kabut putih. Matanya sangat dalam. Mereka melonjak dengan kekacauan utama, seolah-olah mereka adalah akar dari dunia ini sendiri. Kabut menyelimuti tempat ini, membuatnya buram dan tidak lagi terlihat jelas.
Perubahan mendadak itu jauh dari meyakinkan. Paling tidak, si Hao merasa seolah-olah tubuhnya menerima batasan besar. Gerakannya tidak lagi terasa mulus dan tanpa hambatan. Membunuh. Serangan Si semuanya ditujukan untuk membunuh karena dia terus-menerus menggunakan teknik yang berbeda. Dia tiba-tiba berubah menjadi Bian yang sangat ganas yang menginjak-injak kekacauan utama dan menghancurkan segalanya dalam perjalanannya. Tinju Si Hao menghantam dengan mematikan, dengan cara yang sama mengubah medan di sekitarnya untuk mencegah dirinya terbunuh. Benar saja, Bian berubah menjadi cahaya warna-warni dan tersebar ke dalam kekacauan utama. Garis cahaya api muncul di cakrawala, dan matahari keemasan muncul. Itu kemudian jatuh ke bawah. Yi, teknik macam apa ini? Ada banyak individu yang terkejut. Teknik berharga semacam ini benar-benar menakutkan. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka masih merasakan kepala mereka ditekan. Itu benar-benar mengerikan. Kabut kekacauan utama ini menurunkan kecepatanku, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan berhenti menahan diri atau tidak dan langsung menggunakan teknik Kunpeng. Pada akhirnya, dia menahan diri karena dia tahu bahwa dia masih tidak bisa mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Sisi lain mungkin masih memiliki kartu truf yang dirahasiakan yang dapat digunakan untuk menekannya kapan saja. Pada saat ini, matahari keemasan di langit telah turun. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan dan menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan simbol sederhana dan tanpa hiasan dari True Primordial Record untuk menahan serangan ini. Tangannya terus-menerus membuat jejak, menyebabkan semua jenis simbol memenuhi langit. Semuanya adalah teks tulang dengan kualitas paling primitif dan sederhana, namun mengandung jenis kekuatan ajaib. Tentu saja, ini tidak semua yang dia gunakan. Dia juga menggunakan teknik yang berharga dan menembakkan serangan membunuh yang hebat dari waktu ke waktu. Matahari keemasan bergeser ke kiri dan ke kanan dan terus membesar. Pada akhirnya, itu menjadi sangat besar dengan suara ledakan, mencekik Sky Battlefield saat ditekan ke bawah. Hong! Si Hao mengacungkan tinjunya. Kekuatan tubuhnya dinaikkan ke tingkat tertinggi, dan setelah bergabung bersama dengan simbol-simbol polos dan tanpa hiasan dari catatan primordial sejati, kekuatannya menjadi kuat dan mendominasi. Serangan ini sangat mengejutkan, bahkan semua makhluk gaib di dunia ini menangis. Para pahlawan kuno yang telah mati di medan perang ini bangkit kembali dan berteriak. Dalam cahaya yang menyilaukan, matahari keemasan hancur. Serangan ini, yang dibuat dari simbol dan dao alami, dipisahkan menjadi 10 hingga 100 fragmen. Yi, Si Hao tiba-tiba terkejut. Setelah hancur berkeping-keping, matahari keemasan tidak terhapus. Itu digabungkan kembali, dan pecahan emas itu berubah menjadi simbol yang paling murni. Mereka mengembun bersama menjadi lonceng emas besar. Itu terus terdengar, menciptakan suara yang mengguncang seluruh Sky Battlefield. Di luar, banyak orang menutup telinga mereka dan dengan cepat mundur. Suara ini cukup untuk membuat jiwa mereka goyah, seolah-olah mereka akan bubar. Itu benar-benar mengerikan. Apakah ini kekuatan yang bisa memurnikan kekuatan musuh menjadi senjata untuk dirimu sendiri? Dia benar-benar tuan yang tak tertandingi. Metodenya mengejutkan. Berapa banyak orang di era ini yang bisa melakukan hal seperti itu di usianya? Beberapa ahli tertinggi mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang ini cukup menakutkan. Nenek Sihua bergumam pelan sebelum melihat peri Yuechan. Peri berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Wajahnya yang sempurna sangat tenang. Kilatan cahaya warna-warni surgawi melesat melalui matanya sebelum menghilang. Dia kemudian menjadi tanpa ekspresi dan damai. Dang! Lonceng besar terus berdering dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Itu terbentuk sepenuhnya dari simbol emas, disempurnakan dari matahari. Itu
dikembangkan dari kekuatan surgawi Si Hao. Ini mungkin senjata yang diperoleh dari pencerahan Si Yi. Lonceng emas besar ditekan ke bawah. Fluktuasi lonceng yang menakutkan menyebar seperti gelombang dan mengguncang medan perang langit sampai pagarnya mulai pecah secara berurutan. Jelas betapa kuat dan menakutkannya itu. Itu tidak bisa dihindari. Mata Si Hao menjadi sedingin es. Dia bergegas menuju langit, dan tubuhnya mulai melepaskan semua jenis simbol. Kadang-kadang, dia akan menjadi seperti Xuan Ni dan di lain waktu, burung vermilion, untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dang! Dia menghancurkan tinjunya, menyerang fluktuasi bel. Setelah tiba di depan bel besar dengan susah payah, dia mulai menghancurkan bel besar dengan ganas. Kerumunan itu ngeri. Seberapa kuat dagingnya. Fluktuasi bel telah merusak begitu banyak pagar Sky Battlefield, bahkan membuat wajah perwujudan domain pucat, namun tubuh Si Hao tidak terluka sedikit pun saat dia naik. Dia terus-menerus memukul lonceng besar di udara, membuat seluruh dunia bergetar. Suara dering yang menakutkan dilepaskan. Tidak bagus, orang ini terlalu kuat. Senjata itu adalah sesuatu yang dibuat dengan susah payah oleh Yier. Itu tidak bisa dihancurkan begitu saja, kan? Di kejauhan, pikiran para ahli dari Danau Roh Iblis terguncang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir. Diam. Pakar tertinggi laba-laba emas berteriak pelan. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan kepada makhluk-makhluk Danau Roh Iblis untuk menutup mulut mereka. Dang! Lonceng besar terus berbunyi. Lapisan simbol muncul di permukaannya, seolah-olah tulisan suci diukir di atasnya. Akhirnya, suara sutra benar-benar terdengar, mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah para dewa melantunkan kutukan sendiri. Apakah ini pukulan yang menentukan? Seorang ahli tertinggi bertanya dengan lembut sambil menonton dengan mata melebar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.